Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran SKI hari ini, kita akan masuk pada materi ke-14 dan akan membahas tentang Haji Wada dan Rasulullah yang jatuh sakit. Selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Materi hari ini di bab 5 adalah tentang wafatnya Rasulullah. Dalam materi wafatnya Rasulullah ini ada 4 sub, yaitu yang pertama tentang Haji Wada, yang kedua yaitu Rasulullah sakit, yang ketiga wafatnya Rasulullah, dan hikmah dari wafatnya Rasulullah. Haji Wada terjadi pada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Haji Wada artinya adalah haji perpisahan. Maksudnya, Nabi Muhammad tidak melaksanakan haji kembali kecuali pada tahun 10 Hijriah tersebut. Pada tahun 10 Hijriah, saat pelaksanaan Haji Wada, Nabi menyampaikan khutbah yang nantinya khutbah tersebut disebut dengan khutbah Wada. Khutbah Wada dilakukan di Padang Arafah. Jadi seluruh kaum muslimin yang ikut serta pada haji tersebut itu sengaja dikumpulkan di Padang Arafah. Karena kaum muslimin sangat banyak, kemudian khawatir suara yang disampaikan Rasulullah ini kurang terdengar, maka salah seorang sahabat berinisiatif untuk menyuarakan khutbahnya untuk orang-orang yang ada di belakang. Sahabat yang mengulang khutbah tersebut bernama Rabi'ah bin Umayyah. Nah, di antara isi khutbah Wada adalah penghormatan kemuliaan manusia. Jadi maksudnya di sini adalah tidak ada lagi perbudakan dan lain sebagainya atau penindasan terhadap orang lain. Yang kedua adalah penghormatan kedudukan wanita. Kalau sebelumnya bayi-bayi perempuan dibunuh, maka setelah ini tidak boleh lagi. Kaum wanita tetap memiliki hak yang sama untuk hidup seperti kaum laki-laki. Kemudian adalah ikatan erat kaum muslimin dalam ikatan persaudaraan. Yang ketiga adalah persamaan derajat di hadapan Allah. Jadi di hadapan Allah itu manusia sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya. Setelah pelaksanaan Haji Wada bukan berarti dakwah agama Islam dihentikan. Dakwah tetap berlanjut dengan cara Nabi Muhammad mengirimkan sahabat untuk berdakwah atau dengan mengirimkan surat pada kaisar-kaisar yang kerajaannya berada di sekitar Madinah. Nah, hasil dari dakwah dan pengiriman surat yang dilakukan oleh Rasulullah adalah diantaranya berhasilnya Kaisar Heraklius, yaitu pimpinan Romawi, masuk Islam, kemudian juga Kaisar Mukaukis yang dari Mesir, dan beberapa kaisar-kaisar lainnya yang bisa kalian baca di buku masing-masing. Nah, tidak hanya yang menerima saja, tapi juga ada yang menolak. Di antara yang menolak adalah penduduk dari Najran. Penduduk Najran ini menolak untuk masuk Islam, sehingga Nabi Muhammad mewajibkan mereka untuk membayar jizyah atau pajak, seperti itu. Nah, selanjutnya tanda sakitnya Rasulullah ini mulai terlihat pada bulan Safar tahun 11 Hijriah. Sakitnya beliau ini tepat setelah beliau berziarah ke sebuah makam yang bernama Baqiul Gharqad. Nah, karena sakit beliau yang semakin parah, akhirnya beliau terpaksa dipindahkan ke rumah Aisyah, kemudian dirawat oleh Aisyah. Selama beliau sakit, Nabi tetap berusaha untuk menjadi imam sholat. Nah, ketika sakit beliau bertambah parah, maka imam sholat sementara digantikan oleh sahabat kesayangan beliau yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Untuk tugas hari ini adalah menjawab 4 pertanyaan berikut ini. Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian masing-masing ya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.